Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kembali dalam video kali ini, saya akan mengkritik atas apa yang disampaikan oleh Sufi dunia dari Pekalongan, yaitu Pak Lutfi bin Yahya, yang mengarang ayat Al-Quran baru. Sehingga ini tidak bisa dibenarkan oleh siapapun dan oleh ulama manapun. Karena kali ini Pak Lutfi begitu ceroboh menyebutkan teks Arab yang disebut sebagai ayat Al-Quran, tetapi itu tidak ayat Al-Quran. Sehingga ketika itu disebut sebagai ayat Al-Quran, maka saya sebut sebagai ayat Al-Quran buatan Pak Lutfi bin Yahya. Dan video ini saya ambil dari salah satu channel YouTube, Jati Sumo Negoro. Ini video ini sudah mendapat jumlah penonton yang cukup banyak, yaitu ada 158 ribuan. Ini kalau tidak saya luruskan, maka akan menyesatkan banyak penonton di channel tersebut. Karena itu dalam video kali ini saya akan meluruskan kesalahan yang disampaikan oleh Pak Lutfi bin Yahya. Dan sebenarnya ini sudah pernah saya bahas, tetapi kali ini saya akan membahas secara lebih detail karena ada satu bacaan yang kemudian diambil oleh Pak Lutfi bin Yahya, yaitu bacaan Ibnu Abbas yang membolehkan membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Ini Ibnu Abbas membaca min anfasikum. Nah, ini harus saya perjelas agar tidak menyesatkan banyak orang. Namun seperti apa ayat yang diciptakan oleh Pak Lutfi bin Yahya, nanti akan saya tampilkan buktinya, yaitu cuplikan ceramah Pak Lutfi bin Yahya, kemudian saya tampilkan juga teks sesuai ucapan Pak Lutfi bin Yahya. Tetapi sebelum itu, untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya, bisa tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman semua. Agar yang belum tahu menjadi tahu, yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk mengedukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh klan atau golongan yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah dengan mengatasnamakan agama. Selanjutnya, tanpa berlama-lama, langsung saya tampilkan cuplikan ceramah Pak Lutfi bin Yahya. Penonton bisa simak video yang akan saya tampilkan berikut ini. Rasulullah didatangkan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat sambungannya tugasnya lagi. Arsalahullahu ila kafatil khalqi jinnan wa insa basyiran wa mubasyiran wa nadhira bil huda wa dinil haqi ila akhiril ayat. Satu lagi, bu'ithu li utamima makarimal akhlak. Menyambung. Intinya dari mana sumbernya itu? Dari laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun, di sini hebatnya. Nek coro Jawa itu lebih luas, sebab sesuai nahumnya teman-teman yakti nekaaken ingsun kum marang sliramu laqad ja'akum rasulun, utusan. Ini di Indonesia ki rada repot iki. Ya, yakti teman-teman iki opo iki? Terkecuali anak pesantren ya sudah tahu. Ada taukidnya, ada apa di sini.
utusan rasulun min anfusikum, menawi kalau Ibnu Abbas membacanya ditafdilkan anfasikum. Jadi manusia Rasulullah bukan manusia biasa, tapi manusia yang sangat luar biasa. Min anfasikum. Sifatnya yang mensifati, yang menciptakan. Azizun, orang yang sangat peduli. Orang yang sangat tanggap. Buahnya dari orang yang sangat peduli, sangat tanggap, melahirkan apa? Bu'ithu liutamima makarimal akhlak. Orang yang sangat tanggap. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Buahnya akan melahirkan bil mu'minina raufur rahim. Itu baru satu ayat. Dari video yang baru saja kita saksikan bersama, di situ kita akan menemukan dua poin yang utama. Poin yang pertama adalah poin di mana Pak Lutfi membaca surat At-Taubah ayat 128, kemudian menyebut ayat sambungannya yang ternyata itu bukan ayat sambungannya, tetapi itu adalah ayat karya Pak Lutfi bin Yahya. Kemudian yang kedua, di situ Pak Lutfi menukil satu pendapat dari Ibnu Abbas yang membolehkan bacaan angfusikum, kemudian boleh dibaca angfasikum. Itu adalah versi Ibnu Abbas. Dan dua persoalan inilah yang akan saya bahas secara detail. Jadi dalam ceramah yang tadi saya tampilkan dalam video itu, Pak Lutfi membaca surat At-Taubah ayat 128 yang berbunyi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kemudian disambung ayat berikutnya yang berbunyi fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini berarti dua ayat 128 dan ayat 129. Tetapi Pak Lutfi ini menyebutkan sambungan ayat laqad ja'akum itu berbunyi arsalahullahu ila kafatil khalqi jinnan wa insan basiron wa mubasyiron wa nadhira bil huda wa dinil haq ila akhiril ayat. Tentu ini tidak bisa dibenarkan karena yang Pak Lutfi sebutkan tadi, yang disebut sebagai sebutan, yang disebut sebagai sambungan ayat 128, berarti yang kemudian dianggap Pak Lutfi bin Yahya sebagai ayat 129 dari surat At-Taubah, ini tidaklah benar dan tidak ada satupun yang membenarkan. Nah, penonton bisa cari sampai dapat. Ini tidak akan didapatkan ayat Al-Quran yang berbunyi arsalahu wahu ila kafatil khalqi jinnan wa insan basyiran wa mubasyiran wa nadhiran bil huda wa dinil haq. Ini tidak bisa ditemukan sama sekali. Sehingga saya sangat heran ketika dalam video tadi itu nampaknya salah satu Gus itu kayak tahu itu kayak gimana pada saat Pak Lutfi membaca sambungan ayat laqad ja'akum. Dan disinilah kesalahan Pak Lutfi bin Yahya. Kemudian secara mengartikan saja kan kacau. Laqad ja'akum. Pak Lutfi mengartikan laqad ja'akum. Laqad ja', teman-teman yakti kan ditarkib ala pesantren. Itu kan yang benar kan laqad ja'a. Teman-teman yakti, Pak Lutfi mengartikannya, padahal yang benar kan yakti teman-teman teko hum ing sira kabeh sapa rasulun utusan. Jadi enggak nekake. Pak Lutfi mengartikan kan laqad jaa, teman-teman yakti nekake hum marang sira kabeh. Nah, ini tidak bisa dibenarkan karena kalau ditarkib ala pesantren artinya laqad jaa,
yakti teman-teman. Lah yakti teman-teman ini tidak susah ketika dibahasakan Indonesia. Tadi Pak Lutfi bilang susah kalau dibahasakan Indonesia. Itu kan kalau di bahasa Indonesia kan berarti sungguh benar-benar. Lakot, lamnya itu punya arti sungguh, kotnya itu benar-benar. Ja'a datang. Itu adalah cara mengartikan yang salah. Kemudian yang saya bahas adalah bahwa jangan sekali-kali ngarang ayat Al-Quran. Wong merubah bentuk saja tidak boleh, apalagi sebuah kalimat yang nyata-nyata bukan Al-Quran kemudian disebut sebagai ayat Al-Quran. Ini kesalahannya tentu fatal. Jadi Pak Lutfi jangan ngarang-ngarang ayat. Itu enggak ada. Ayat yang tadi Pak Lutfi sebutkan itu enggak ada. Kemudian ketika Pak Lutfi tadi membahas bahwa Ibnul Abbas itu boleh membaca laqad ja'akum rasulun min anfasikum. Ini kalau bacaan Ibnu Abbas rasulun min anfasikum, tidak rasulun min anfusikum. Ini memang benar, tetapi harus dijelaskan secara detail agar tidak menyesatkan banyak penonton. Karena ketika dibaca min anfasikum, ini asal katanya berbeda, bukan sama-sama dari kata nafsun. Kalau dibaca min anfusikum, itu dasar katanya adalah kata nafsun. Maknanya jiwa, diri, orang, atau jenis, atau golongan. Kemudian di situ dibentukkan menjadi bentuk jamak atau plural. Lah, menjadi kata angfus. Ini adalah bentuk jamak dari nafsun. Itu kalau bacaannya min anfusikum, sesuai yang kita ketahui. Nah, dalam bahasa Arab, nafsun ini memiliki dua bentuk jamak. Bisa jamaknya angfus, bisa jamaknya lafat nufus. Nah, dalam ayat tadi itu adalah memakai jamak yang angfus. Nah, penggunaan angfus dalam ayat ini biasanya merujuk pada jumlah yang lebih spesifik atau kelompok orang. Kemudian, ketika dibaca sesuai bacaan Ibnu Abbas, maka asal kata dari lafaz angfasikum itu bukan nafsun yang berarti jiwa, tetapi dari kata nafisun yang berarti berharga, mulia, bermutu tinggi, atau sesuatu yang sangat diinginkan karena keindahannya. Jadi dari dasar katanya sudah berbeda. Kalau yang min anfusikum itu dasar katanya adalah lafaz nafsun yang berarti jiwa. Kalau menurut bacaan Ibnu Abbas itu adalah dasar katanya adalah dari lafaz nafisun yang berarti sesuatu yang mulia, bisa diartikan permata juga. Lah di situ tidak hanya sekedar dijadikan isim tafdhil saja. Pak Lutfi tadi kan menyebutkan bahwa Ibnu Abbas membaca min anfusikum kemudian dibaca min anfasikum itu di isim tafdhilkan. Betul, itu memang isim tafdhil, tetapi dari bahan katanya itu sudah berbeda. Walaupun itu isim tafdhil, tetapi bacaan Ibnu Abbas itu dari lafaz nafisun. Kemudian dibaca min anfasikum. Angfas di situ adalah bentuk isim tafdhil. Bukan berarti dari lafaz nafsun kemudian di isim tafdhilkan, kemudian dibaca min anfasikum, tidak. Sehingga dalam menjelaskan ini harus detail. Pak Lutfi jangan asal kata saja bahwa Ibnu Abbas kemudian membaca min anfasikum, lafaz angfas itu adalah bentuk isim tafdhil. Betul, tetapi harus disebut asal katanya. Karena kalau ayat yang biasa kita baca dalam Quran Utsmani, ya min anfusikum, tidak mengikuti bacaan Ibnu Abbas yang min anfasikum.
Nah, dari dua bacaan yang berbeda, kalau min angfusikum seperti yang biasa kita baca, itu dasar kata angfus itu adalah lafadz nafsun yang berarti jiwa. Kalau menurut bacaan Ibnu Abbas yang dibaca min angfasikum itu dasar katanya lafadz nafis yang berarti mulia. Sesuatu yang mulia bisa diartikan permata, kemudian diisim tafdilkan menjadi angfasikum. Itu, dan perlu diingat bahwa sekalipun secara kajian tafsir ulama membolehkan apa yang diyakini oleh Ibnu Abbas bahwa min angfusikum itu adalah min angfasikum. Ini tidak masalah karena apa? Karena tujuannya adalah mengagungkan Rasulullah, bahwa dengan menggunakan asal kata angfasa paling mulia, Ibnu Abbas ingin menjelaskan bahwa Rasulullah bukan hanya sekedar berasal dari kalangan manusia biasa, tetapi beliau berasal dari nasab yang paling mulia, paling tinggi kedudukannya, kualitas diri yang paling berharga, paling sempurna akhlaknya. Tetapi harus kita bahas secara mendalam. Secara hukum fikih dalam ibadah ini kita tidak boleh kemudian dalam sholat itu membaca ayat Al-Quran dengan mengikuti apa yang dibaca oleh Ibnu Abbas. Misalnya kita dalam sholat membaca ayat laqad ja'akum rasulum min angfasikum dengan mengikuti bacaan Ibnu Abbas. Ini tidak dibolehkan. Alasannya apa? Alasannya bahwa bacaan Ibnu Abbas itu merupakan bacaan yang syadz atau bacaan yang menyimpang atau bacaan yang secara periwayatannya ini tidak disepakati oleh banyak ulama. Jadi status bacaan ayat Al-Quran yang kemudian boleh dibaca dalam sholat ini harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah status bacaan tersebut adalah tidak syadah atau menyimpang ya. Nah kemudian yang tadi min angfusikum kemudian dibaca min angfasikum oleh Ibnu Abbas itu dikategorikan sebagai bacaan yang syadz. Nah ini tidak boleh. Karena apa? Karena syarat sahnya sebuah bacaan Al-Quran untuk digunakan dalam sholat ada 3. Yang pertama, sanadnya harus mutawatir, bersambung kepada Nabi dengan jumlah perawi yang sangat banyak di setiap tingkatan. Kemudian yang kedua, sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Kemudian yang ketiga, sesuai dengan tulisan Mushaf Utsmani. Nah, ketika kita mengikuti bacaan Ibnu Abbas yang dibaca min angfasikum, ini bacaan Ibnu Abbas ini sanadnya tidak mutawatir. Jumlah perawinya ini tidak banyak. Sehingga bisa membatalkan sholat menurut madhab imam yang 4 kalau kita mengikuti bacaan Ibnu Abbas. Ya walaupun secara kajian tafsir kita sah-sah saja dengan mengikuti pandangan Ibnu Abbas min angfusikum kemudian dibaca min angfasikum untuk memperkaya keilmuan. Dan apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas ini tidak menyalahi konteks ilmu tafsir. Walaupun pandangan Ibnu Abbas ini tidak didukung oleh banyak ulama. Tetapi ya perlu saya tegaskan lagi bahwa bacaan Ibnu Abbas ini tidak boleh diikuti kalau dalam kondisi ayat tersebut dibaca dalam bacaan sholat. Karena kesepakatan ulama mazhab 4 itu bisa membatalkan ketika kita membaca ayat Al-Quran dalam sholat yang bacaan itu adalah bacaan yang syadz. Dan bacaan Ibnu Abbas yang min angfusikum dibaca min angfasikum itu dikategorikan sebagai bacaan yang syadz. Ini untuk memperkaya keilmuan penonton. Jadi jangan asal ngomong, oh Ibnu Abbas membolehkan dibaca min angfasikum. Iya betul, itu boleh. Tetapi bolehnya itu hanya sekedar kajian. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Pada kesimpulannya adalah 1, saya mengkritisi Pak Lutfi bin Yahya dalam mengarang-arang ayat.
Di situ lakot ja'akum itu sambungan ayatnya, ini ayat yang horeb, yang tidak jelas, dan itu bukan ayat Al-Quran. Itu Pak Lutfi ngawur sekali ya. Jadi bahwa arsalahu wahu ilaka fatil khalqi jinan wa ingsan basiron wa mubasyiron wa nadhiron bil huda wa dinil haq, itu disebut sebagai ayat Al-Quran, sambungan dari surat At-Taubah ayat 128. Itu tidak dibenarkan karena sambungan dari surat Laqad Ja'akum itu fa'in tawalau fakul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu adalah sambungan ayat Laqad Ja'akum. Nah, versi Pak Lutfi bin Yahya yaitu ayat karya Pak Lutfi bin Yahya. Itu satu. Kemudian kesimpulan yang kedua, bahwa walaupun Ibnu Abbas membolehkan dibaca min angfasikum, dari min angfusikum yang biasa kita baca, itu hanya untuk memperkaya kajian saja. Ketika untuk dipakai dalam bacaan sholat itu tetap tidak boleh, kita harus mengikuti bacaan yang sudah jelas, yang sanadnya mutawatir, yaitu laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jangan mengikuti bacaan Ibnu Abbas yang laqad ja'akum rasulun min anfasikum. Itu bisa membatalkan sholat menurut madhab 4. Karena bacaan Ibnu Abbas itu adalah bacaan yang sanadnya tidak mutawatir. Itu saja. Saya kira cukup. Dan untuk muhibin, ini sekali lagi untuk muhibin ya. Ketika saya berulang kali membuka kesalahan-kesalahan bacaan Pak Lutfi bin Yahya, muhibin saya harap maklum dan bisa menerima. Karena lagi-lagi ini adalah kajian ilmu. Kajian ilmu, siapapun yang salah maka berhak diluruskan. Terlebih yang dibaca itu adalah ayat Al-Quran. Ketika bacaan ayat Al-Quran kemudian salah, apalagi sampai ngarang ayat baru, nah ini harus ditegur bahwa itu bukan ayat Al-Quran, dan yang dianggap ayat Al-Quran oleh Pak Lutfi bin Yahya itu jelas salah. Sehingga harus saya luruskan, itu bukan ayat Al-Quran. Jika tidak percaya, bisa cari. Itu ayat apa dan surat apa, itu nggak ada. Nggak ada. Sehingga muhibin ya jangan marah, jangan mencak-mencak. Harus diterima bahwa Pak Lutfi memang salah dan ngarang ayat. Nah, ketika bacaan yang salah kemudian tidak boleh dikritisi, tidak boleh diluruskan, ya sama saja kita diam dalam kemungkaran. Terlebih video ini sudah ditonton ratusan ribu lebih dalam channel yang mengupload. Ini kalau tidak saya luruskan maka akan menyesatkan ratusan ribu penonton yang sudah menonton video di channel yang mengupload video ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.